Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup saudara semua. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kepadamu Bapa di surga, Allah kami yang penuh kasih dan setia, saat ini kami mohon pertolongan Tuhan untuk menolong kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat mengerti akan firman dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan dari Mika pasal yang ke-7 ayat 14 sampai ayat 20. Doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala, seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir. Perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Tema kita, gembalakanlah umat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tanggung jawab sebagai gembala jemaat tidaklah mudah. Ini merupakan panggilan atau karunia khusus yang diberikan kepada mereka yang terpanggil untuk menggembalakan. Motivasi untuk menjadi gembala seharusnya datang dari hati yang murni untuk melayani, serta kesiapan berkorban demi umat Tuhan. Mereka yang ingin menjadi gembala hanya karena tergiur oleh jabatan dan keuntungan pribadi, tentu tidak akan mampu melakukan tugas penggembalaan dengan baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, dalam nas renungan kita, Nabi Mika yang bernubuat pada masa yang bersamaan dengan pelayanan Nabi Yesaya di sekitar tahun 733 hingga 701 sebelum Masehi, di mana Nabi Mika melayani sebagai nabi, ataupun boleh dikatakan juga berfungsi sebagai gembala bagi umat Tuhan pada saat itu, umat Israel yang ada di Yehuda. Inilah pelayanan yang diberikannya, di mana dia menghadapi keadaan umat Tuhan yang sejak masa Nabi Amos, umat Tuhan sudah berbuat dosa dan melakukan banyak pelanggaran. Dan daripada masa Nabi Amos itu juga ketidaktaatan umat Tuhan yang telah menolak hukum-hukum Tuhan dan tidak lagi berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Ini bisa kita baca di Amos 2 ayat 4-5. Juga kehidupan sinkritisme yang ada di tengah-tengah umat Tuhan yang disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan. Mereka menyembah Allah tapi juga menyembah ilah-ilah lain, menyembah dewa-dewa lain buatan tangan mereka sendiri. Saudara-saudaraku, dalam kondisi inilah Nabi Mika datang melayani mereka, menggembalakan umat Tuhan ini. Dan kita melihat kondisi keadaan mereka sesungguhnya sedang sangat terpuruk, mengalami banyak penderitaan yang kalau kita katakan itu semua boleh dialami oleh umat Tuhan
karena dosa dan pelanggaran mereka kepada Tuhan sendiri ketika mereka melawan Allah. Dan Nabi Mika pun menyadari penderitaan bangsa Israel itu dikarenakan oleh dosa umat Tuhan sendiri. Saudara-saudaraku, namun demikian Nabi Mika adalah nabi yang bertanggung jawab dan bijaksana. Dia menyadari bahwa tugas seorang nabi Allah bukan hanya menyampaikan berita penghukuman yang Allah lakukan atas bangsa Israel, tapi juga mengabarkan pemulihan yang akan dilakukan Allah. Dalam doanya kita melihat di ayat 14 pada renungan kita, Mika memanggil Allah sebagai gembala. Kata gembala ini adalah sebuah konsep mengenai pribadi Allah yang dikenal luas oleh dunia timur kuno pada saat itu, karena lebih menyentuh aspek hidup umat yang rata-rata juga bekerja sebagai gembala. Nabi Mika menyebut Allah sebagai gembala karena ia tahu dalam situasi penuh derita Allah akan tetap memelihara dan melindungi umatnya. Bahkan ketika Allah memberikan hukuman kepada umatnya, ia tidak melupakan mereka dan membiarkan mereka terus terpuruk. Sebagai gembala, Allah adalah pemelihara yang berkatnya tidak terbatas. Mika mengerti benar sifat Allah itu. Karenanya ia berdoa kepada Allah dengan memohon agar Tuhan berbelas kasih, agar Allah mau melihat dan tergerak hatinya karena penderitaan umatnya itu. Inilah yang diyakini oleh Nabi Mika sebagai gembala bagi umat Tuhan saat itu. Saudara-saudaraku, jadi jelas di sini kita dapat melihat bahwa fungsi seorang gembala haruslah memang tetap memperlihatkan kepeduliannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, bahwa firman Tuhan pun ada berkata pada 1 Petrus 5 ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Gembalakanlah berarti perhatikan, pelihara, rawat, dan pedulikan mereka. Ditambah lagi bahwa semua itu harus dilakukan dengan penuh pengabdian diri. Kita tidak melakukannya untuk mencari keuntungan pribadi, karena kita tahu bahwa tugas itu datang dari Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia yang memelihara kita, dan dari Dialah kita akan mendapatkan upah atas jerih lelah kita. Ini pun berlaku bagi setiap kita umat Tuhan yang bukan dipanggil secara khusus menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi sebenarnya kita semua berfungsi menjadi gembala bagi sesama kita. Saudara-saudaraku, apa yang kita lihat di sini, kalau kita kaitkan dengan tema gembalakanlah umat Tuhan, terkhusus kita hamba-hamba Tuhan, termasuk saya, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan seorang gembala tentu diperlukan juga kecerdasan emosi yang baik. Kecerdasan emosi dapat diartikan sebagai kemampuan mental yang membuat seseorang bisa mengendalikan dan memahami perasaannya dan juga perasaan orang lain. Orang yang cerdas secara emosi dapat melihat diri sendiri seperti orang lain melihatnya, juga mampu memahami orang lain seolah-olah apa yang dirasakan orang lain dirasakannya juga. Dengan kata lain, dia bisa membaca dan memahami emosi orang. Seorang gembala yang tidak memiliki kecerdasan emosi yang baik akan menganggap bahwa jemaat yang digembalakannya baik-baik saja, padahal banyak permasalahan pribadi dan gesekan-gesekan yang terjadi dalam kehidupan pribadi mereka maupun dalam pelayanan. Saudara-saudaraku, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sekarang sedang diingatkan ketika kita yang dipilih, dipanggil untuk dipercayakan menggembalakan umat Tuhan pada saat ini di jemaat kita, di gereja kita, dalam konteks pelayanan kita masing-masing. Marilah kita tetap memohon hikmat dan kepekaan dari Tuhan untuk melayani jemaatnya,
Jangan berdiam diri ketika ada jemaat yang tidak datang beribadah. Kita boleh mengunjungi, menelepon mereka sebagai pribadi Bapa yang peduli kepada anak-anaknya. Mungkin jemaat-jemaat atau umat Tuhan yang kita layani rindu untuk menceritakan, dan kita boleh mendengar keadaan mereka, dan kita boleh mendoakan mereka. Dan untuk itulah kita bisa memahami keberadaan umat Tuhan yang kita layani. Saudara-saudaraku, jika ada permasalahan di dalam jemaat, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gembala bagi umat Tuhan yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, mari segera selesaikan, jangan menunda-nundanya. Dengan demikian, jemaat kita tidak akan menganggap kita sebagai hamba Tuhan yang tidak peduli. Perlu kita ketahui bahwa ada banyak alasan umat Tuhan keluar dari kawanan domba atau komunitas orang percaya dan meninggalkan gereja karena mereka merasa tidak diperhatikan. Untuk itulah kita meminta kepada Tuhan hati yang peka dan ketulusan untuk menggembalakan jemaat yang Dia percayakan kepada kita. Kelak ketika Sang Gembala Agung datang, maka kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara-saudaraku, inilah yang harus terus kita perhatikan untuk kita selalu dikuatkan oleh firman ini. Dan melalui tema Gembalakanlah Umat Tuhan, kita juga harus tetap mengingat tanggung jawab kita kepada sesama kita. Kita pun menjadi gembala bagi sesama kita. Saudara-saudaraku, jelas bahwa tugas gembala jemaat, gembala bagi umat Tuhan di masa kini tidaklah ringan. Tapi sebagaimana Petrus juga pernah diberikan tanggung jawab oleh Yesus untuk menggembalakan domba-domba milik Tuhan, tentu kita juga akan diberikan kemampuan sama dengan Petrus. Maka sebagai seorang gembala jemaat, gembala bagi umat Tuhan saat ini, kita juga harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan sebagai Gembala Agung akan memberikan kekuatan, hikmat dan kemampuan kepada setiap seorang gembala jemaat untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Dengan demikian, jemaat akan dipuaskan dalam pelayanan seorang gembala. Gembala pun dapat melihat keberadaan umat Tuhan yang benar-benar membutuhkan pelayanan. Jadi lewat renungan ini juga kita mendapat pembelajaran pertama dari Nabi Mika sebagai gembala pada saat itu bagi umat Tuhan. Tidak boleh putus asa, mengutuki keadaan, dan mencari kambing hitam atas terjadinya penderitaan. Berusahalah melakukan perubahan dan menghidupkan pengharapan seperti yang dilakukan Mika kepada umat Tuhan pada saat itu. Dan yang kedua, dalam doa, yakinlah dan percaya bahwa Allah mampu melakukan perbuatan-perbuatan ajaibnya sebagaimana yang diyakini oleh Nabi Mika dalam doanya kepada Allah untuk memohonkan belas kasih kepada umat Tuhan yang telah mengaku dosanya. Untuk itulah kita sebagai umat Tuhan juga harus membawa umat Tuhan berdoa kepada Tuhan dan mendoakan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah, kami sudah dilawat oleh firman-Mu. Tolonglah kami sebagai hamba-hamba Tuhan untuk setia menggembalakan umat-Mu di masa kini. Demi nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.